Pak, cara membedakan broker bandar sama yang bukan bandar gimana? Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Oleh karena itu kan sebenarnya begini, kalau kita bicara soal broker bandar itu salah satu yang kita bisa ada sih, saya lupa tadi, ada sih. Perlu dicurigai begitu ya, teman-teman ya, perlu dicurigai kalau broker bandar itu dia recruit. Ya, dia recruit. Kenapa dia recruit? Karena dia muntah, udah nggak kuat, udah nggak bisa nampung nampung order. Itu bisa dicurigai sebagai broker bandar. Karena dia takut kan, ini udah banyak nih yang antara yang buy sell gold gitu misalkan udah nggak imbang nih, waduh gua nggak mau deh, nggak mau ambil, kenapa, risikonya udah nggak sehat misalkan, itu bisa. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada di broker yang recruit ya. Kalau zaman dulu mungkin masih ada, tapi zaman sekarang kok saya nggak pernah ya. Broker-broker yang saya pakai ya teman-teman tuh kayaknya nggak ada yang recruit ya. Zaman sekarang nggak ada kayaknya yang recruit. Zaman dulu memang banyak broker yang recruit ya. Anda tuh nggak perlu takut sama bandar, tuh nggak perlu. Ngapain Anda takut sama bandar? Ya, beberapa orang itu mereka berusaha untuk begini loh ya. Itu tuh broker bandar tuh. Broker gua nih bukan broker bandar. Emang lu tahu dari mana? Ya kan? Emang lu tahu dari mana kalau brokernya bukan broker bandar, tahu dari mana? Dan menurut saya nggak penting juga Anda itu broker bandar atau enggak. Sekarang saya tanya. Di trading CFD itu pasti berakhir di bandar. Ya kan? Kalau broker Anda itu misalkan bukan bandar, dia pengecer misalkan ya. Dia bukan bandar, dia pengecer. Tapi kan dia setor ke bandar juga. Lalu kalau misalkan broker Anda bukan bandar, dia setornya ke bandar juga. Kalau Anda prinsipnya Anda nggak percaya sama bandar, ya untuk apa Anda percaya sama pengecernya juga? Kan gitu. Bener nggak logika saya? Iya kan? Bener nggak? Kalau yang Anda takuti itu adalah bandar, ya Anda pasti berujungnya tuh di bandar. Gitu loh. Kan jadi nggak jadi lucu kan? Kan jadi lucu. Broker Anda bukan bandar, Anda takut sama bandar, tapi broker Anda setornya ke bandar. Lu kan sama aja. Jadi menurut saya nggak penting-penting banget sih ya Anda tahu untuk broker itu bandar atau enggak. Oke, good luck ya. Lim Liani, malam Pak Setio, tanya Pak, order block itu apa? Dan gimana nentuin area order block? Order block itu sebenarnya adalah supply and demand. Ya, jadi sama aja. Ini juga bisa dikatakan sebagai order block nih. Ya, ini juga bisa dikatakan sebagai order block. Nah, ini order block ya, supply and demand. Ya, jadi itu cuman nama lain aja lah ya, orang bikin jualan edukasi lalu bikin istilah yang marketing aja, untuk marketing aja ya teman-teman, gimmick aja ya kan. Order block lah, UFO lah, basically mereka cuman supply and demand aja ya. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman ya, nggak usah bingung, nggak ada hal yang baru kok di analisa teknikal tuh, nggak ada yang baru ya. Semuanya support and resistance, supply and demand, itu aja. Karena analisa teknikal tuh hanya tujuan akhirnya hanya untuk mencari support and resistance, supply and demand ya. Mau itu diberi nama order block kayak, mau diberi nama UFO kayak apa kayak, itu basically sama aja ya. Oke ya, seperti itu. Bowo Hadi Nugroho, Pak, mengenai reversal pembalikan harga, selain yang diperhatikan bentuk candlenya, apalagi sepengalaman Bapak?
Ya, Anda bisa pakai moving average. Ya, moving average itu powerful ya, powerful banget tuh moving average. Anda bisa pakai moving average. Anda juga bisa pakai oscillator. Ya, Anda bisa pakai moving average, oscillator. Anda bisa pakai divergence. Ya, teman-teman, seperti itu. Los Tata Talosta. Pak, sebaiknya berapa pair yang ditradingkan? Saya sudah konsisten dengan metode A, tapi equity saya tidak kemana-mana karena saya trading di 20 pair. Sebenarnya begini ya teman-teman ya, sebenarnya Anda trading di 20 pair tuh Anda bingung nggak sih? Iya kan? Anda bingung nggak? Sebenarnya begini, saya sebenarnya tidak anti terhadap kalau Anda itu trading di banyak pair. Ya, karena apa? Karena kalau kita melihat orang-orang yang tradingnya itu pakai quantitative analysis begitu ya, quant trader itu trading banyak banyak, bukan hanya banyak pair tapi juga banyak instrumen ya, inter instrumen di forex iya, di saham iya, di kripto iya, di macam-macam, di ETF iya, ya banyak ya teman-teman. Kenapa? Ya karena mereka punya tim yang gede. Mereka punya tim yang besar, mereka komputernya tuh canggih-canggih, mau ini ada, mau itu ada, gampang ya, mau monitor gampang, mereka ada banyak tim ya. Tapi kalau kita seorang diri bisa nggak? Itu yang menjadi pertanyaannya ya. Bisa nggak kita seorang diri kita handle 20 pair gitu ya, tanpa komputer misalkan, kita manualan begitu ya teman-teman, itu bisa nggak? Kalau Anda bisa ya nggak apa-apa, tapi saya meragukannya kalau sampai 20 pair ya teman-teman. Analisanya tuh emang Anda nggak bingung ya, emang Anda nggak bingung, kecuali kalau masuknya itu, tapi 20 pair tetap aja membingungkan ya teman-teman. Buat saya sih ya, saya paling maksimal itu 5 pair itu udah banyak banget. 5 pair itu udah banyak banget kalau saya ya, seperti itu. Juga perlu diperiksa. Yang perlu diperiksa adalah motivasi Anda apa main di banyak pair. Kalau motivasi Anda ingin cepat kaya, yaitu jangan ya. Karena itu balik lagi, motivasi Anda apa pakai di 20 pair ya kan. Kalau motivasi Anda itu untuk agar Anda cepat kaya, ya jangan. Tapi kalau, kadang kan saya nggak tahu ya untuk Los Tata ya, motivasinya apa, modalnya berapa, persentase resikonya berapa, itu kan saya juga nggak tahu juga. Jadi itu perlu dipikirkan juga begitu ya. Oke, yang penting pengelolaan resiko dan pengenalan diri sendiri itu harus mantap ya. Jangan sampai 20 pair, bisa nggak Anda handle 20 pair ya kan. Kalau Anda handle 20 pair bisa, ya nggak apa-apa juga. Ya good luck ya, good luck. Malam Pak, bisa share satu favorit price action signal and time frame? Pin bar sama bullish engulfing. Ya, pin bar sama bullish engulfing. Sama false breakout. Ya, pin bar, bullish engulfing sama false breakout. False breakout dari garis horizontal, false breakout dari trend line, ya itu powerful banget ya, powerful banget. Kokoriko, sampai sekarang saya masih bikin jurnal trading untuk evaluasi kinerja saya. Ya, saya dulu juga bikin jurnal trading, dan memang karena saya bikin jurnal trading, saya merasakan pentingnya jurnal trading ya. Kalau bagi saya ya teman-teman, yang tadi itu, kalau saya lagi loss gitu ya, habis hancur-hancuran gitu ya, lihat baca-baca jurnal trading itu kayak bikin adem gitu. Oh iya nih, gua salah nih ya. Oh, gua salahnya di sini nih ya. Itu bikin adem. Kalau buat saya loh ya teman-teman, mungkin buat yang lain mungkin beda-beda ya. Tapi kalau buat saya gitu, baca-baca, oh iya, bikin otak jadi dingin. Bagus ya, mantap ya, Kokoriko, mantap. Di forex ini lebih gawat dari judi loh ya. Ya, teman-teman ya. Maka dari itu saya, kalau untuk beberapa trader yang saya ketemu ya, saya bilang begini, loh, kamu kalau cara tradingmu seperti itu, mending lu ke kasino, chance lu lebih bagus daripada lu di forex.
Kalau cara tradingmu seperti itu, yang nggak pakai stop loss, lotnya digedein, lu ke ini aja lah, lu main bakarat aja, ya main tasyo, main QQ deh, chance lu masih lebih gede, ya. Ini saya tidak mengendorse judi ya teman-teman ya. Ini saya ngomong dalam rangka kalau kita main di gold, di trading forex gold tuh ngawur. Serius, mending Anda judi sekalian. Chance Anda mungkin masih 50-50 kan kalau kita main bakarat kan. Bank player Tasio kan masih 50-50. Kalau di gold Anda ngawur, itu udah nggak 50-50 lagi tuh. Jauh di bawah 50% chance Anda. Ya, seperti itu. Oke, jadi benar ya. Jadi trading itu bukan cepet-cepetan ya. Saya kan sudah pernah posting, trading itu bukan trading itu maraton, bukan lari sprint. Maraton jauh, target Anda tuh jauh. Ya. Jauh target Anda. Saya ini tidak membangga-banggakan bahwa saya sudah di dunia forex 23 tahun ya, teman-teman. Enggak. Saya tidak membangga-banggakan hal itu. Nggak ada gunanya juga membangga-banggakan hal itu. Akan tetapi, penting bagi saya, orang yang sudah sedemikian lama, pengertian bahwa trading itu maraton, itu saya paham betul. Ya, saya paham betul. Ya, teman-teman ya. Jadi, ya ini saya share pengalaman saya agar supaya Anda juga tidak jadi trader sprinter, larinya 100 meter, kencang nomor 1 juaranya ya kan, tapi setelah itu tewas. Ya, di lain sisi trader yang maraton pelan, dia memang pelan. Kenapa? Dia jaraknya 10 km men. Ya kan, jaraknya itu dia mikir, jarak gua nih 10 km masih jauh men. Kalau gua sprint sekarang habis nafas gua, ya kan. Jadi harus benar-benar diatur nih larinya, ya kan, supaya bisa panjang nafasnya, ya. Seperti itu ya teman-teman ya.